Jadi wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, itu maksudnya kita masih berinfak walaupun di luar zakat. Yang wajib bukan hanya zakat, tapi menginfak untuk karena arti zakat itu pensucian harta. Infak itu adalah supaya dia tidak tertimbun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan meneruskan bacaan ayat-ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surat Fatir. Malam ini kita akan kembali membaca ayat 29-nya Fatir 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Sedikit kita tambahkan bahwa kita harus menjadi orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran. Kita untuk mengambil faedah yang paling besar di antara yang besar. Faedah membaca Al-Quran yang paling besar adalah akan menjadi penolong di hari kiamat. Iqra'u al-Qur'ana, kata Rasul, bacalah olehmu Al-Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li sahibihi, maka Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberi pertolongan kepada orang yang membacanya. Berapa banyak pertolongan, berapa orang yang dapat menolong kita di hari kiamat? Tidak ada. Dari kalangan saudara, dari kalangan kerabat, tidak ada yang bisa menolong. Tapi Al-Quran bisa menolong. Dan Al-Quran dimiliki oleh setiap orang. Itu yang pertama. Kemudian dalam ayat ini, wa aqamus shalah, orang yang menegakkan salat. Tidak semua orang salat disebut menegakkan salat. Yang menegakkan salat itu khusus bagi orang yang dengan salatnya telah menyetop, menghentikan seluruh maksiatnya. Hanya itu orang yang disebut dengan yang menegakkan salat. Selebihnya kemudian ada orang hampir semuanya melaksanakan salat, tapi kemudian tidak berpengaruh pada kehidupan sehari-hari, malah bertambah yang buruk-buruk. Itu tidak mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan orang itu juga menginfakkan harta mereka sirran wa alaniyah, secara diam-diam dan secara terang-terangan. Infak itu wajib, terutama zakat. Kemudian infak itu walaupun dia bukan zakat, tapi kita pernah membaca dalam hadis, pertanyaan salah seorang hamba itu dari Allah adalah tentang harta yang sangat susah kita, kalau yang lain agak mudah. Ini paling payah tentang harta, karena
Pertanyaan tentang harta itulah mimma kasaba, dari mana dapat, wa fima anfaqa, dan kemana dibawa. Jadi dua, yang lain-lainnya satu pertanyaan. Ilmu kemana kamu pergunakan, badan kemana kamu habiskan, usia kemana juga kamu habiskan. Itu satu pertanyaan. Tapi terhadap harta itu mimma kasaba wa fima anfaqa, dari mana kamu peroleh, itu berat sekali waktu menjawab dari mana. Karena banyak orang di zaman ini tidak mampu menjawab dari mana. Pokoknya dari mana-mana. Jadi nggak tahu dari mana-mana. Wa fima anfaqa, kemana? Setelah kita hitung-hitung, banyak sekali pemanfaatan uang itu bukan untuk yang dibenarkan oleh ajaran agama. Akhir-akhir ini di zaman kehidupan itu yang kita perhatikan adalah banyak sekali pengeluaran biaya untuk misalnya makanan. Makanan sangat banyak dibandingkan dengan orang dahulu. Nggak ada model makan-makan banyak orang yang dahulu. Orang awal-awal dulu sebelum canggih teknologi. Sekarang kita itu banyak sekali yang jenis yang kita makan. Jadi hampir-hampir itu mubazir kadang-kadang. Apalagi dalam membeli makanan itu, manusia banyak yang mubazir, banyak lebih yang tidak habis dimakan. Jadi wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Itu maksudnya kita masih berinfak walaupun di luar zakat. Yang wajib bukan hanya zakat, tapi menginfak untuk mensuci, karena arti zakat itu pensucian harta. Infak itu adalah supaya dia tidak tertimbun. Tujuan infak dalam ayat yang lain adalah likai la yakuna dulatan bainal aghniyai minkum, supaya harta itu tidak numpuk di seseorang kamu. Itu tujuan infak dalam ayat. Apakah sekarang misalnya ada terjadi demikian, harta numpuk di orang-orang tertentu? Nah, ini berarti belum benar penggunaan harta. Baik. Wa yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang yang melakukan ibadah amal-amal saleh tadi, yaitu membaca kitab Allah, kemudian menegakkan salat, berinfak harta, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Kenapa disebut perniagaan? Ya, mirip perniagaan. Kita itu menyerahkan sesuatu kepada Allah dan Allah membalasnya bukan dengan uang, akan tetapi dengan pahala yang besar. Kan mirip perniagaan. Kita salat, serahkan salat kepada Allah, serahkan infak kepada Allah, baca ayat Quran kita himpun, kemudian menjadi amalan pahala untuk kita. Dan berkali-kali orang bertanya, saya juga sempat sedikit untuk menyinggung kembali, mengingatkan bahwa ada orang bertanya begini, pertanyaan yang bertahun-tahun. Apa itu? Bolehkah saya, Ustaz, sebagai anak menyedekahkan Al-Quran kepada orang tua? Bukan sedekah mushaf, sedekah bacaan. Nah, kalau sedekah mushaf berarti kita beli Quran, kita sedekahkan. Ini bukan menyedekahkan bacaan. Saya baca Yasin, saya baca surat Kahfi, saya baca Al-Quran. Jawaban yang selalu saya jawab adalah bahwa wahai anak-anak dari orang tua, seluruh amalanmu itu menjadi amalan orang tua. Tidak perlu disedekahkan. Ustaz, saya kurban. Iya, Anda berkurban, amalan itu juga menjadi amalan orang tua.
Satu lagi untuk memperkuat dalilnya. Baik, itu berarti kita amalkan, kemudian diambil pahala oleh orang tua. Kemudian kalau juga kita menolong orang lain yang sifatnya jariyah, keuntungannya berlarut-larut, seperti orang menggali sumur. Sumur itu diminum oleh orang-orang. Apakah orang itu perlu berniat pahalanya untuk yang gali sumur? Anak perlu? Tidak perlu. Dah gali sumur, minum. Seperti Utsman membeli sumur dari orang Yahudi. Beribu tahun dipakai sumur tersebut. Tidak perlu orang minum itu kemudian saya minum pahalanya untuk Utsman. Tidak. Jadi untuk orang lain saja berlaku pahala otomatis. Tidak perlu bunyian. Konon lagi untuk orang tua baca Al-Quran, tidak perlu dihadiahkan, baca terus menjadi pahala orang tua. Karena hadisnya man sanna sunnatan hasanatan dan seterusnya. Baik. Ayat berikutnya ayat 20, liwafihim ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka. Ujur itu jamak daripada ajrun. Ajrun pahala, ujurun pahala. Wa yazidahum min fadlih. Kemudian Allah itu menambahkan kepada mereka dari karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur. Allah itu maha pengampun lagi maha mensyukuri, membalas apa yang hamba lakukan untuk disempurnakan. Di saat Allah menyempurnakan pahala kita, ada yang kita tidak ketahui. Kenapa demikian? Karena kita melakukan amalan seperti tadi salat maghrib. Semua kita sama-sama salat maghrib 3 rakaat. Tapi pahala setiap orang itu berbeda, tidak sama. Kenapa? Karena kan orang tidak khusyuknya tidak sama, menghayati bacaan imam itu tidak sama, kemudian fokusnya juga tidak sama, kemudian dia datang, kita datang pun tidak sama. Berjalan kaki untuk tempat salat akan lebih besar pahalanya daripada datang dengan mobil misalnya. Dan hati yang ikhlas itu juga beda. Ada orang salat secara terpaksa, itu lain lagi. Jadi kemudian sebagaimana kita ulang sebutkan bahwasanya pahala itu dari 10 ila 700 dha'fin, sehingga 700 kali lipat. Siapa tahu salat maghrib tadi ada orang yang pahalanya disempurnakan sehingga 700. Kenapa? Karena sempurnanya pelaksanaan, karena keyakinannya untuk beribadah. Apalagi mohon maaf, apalagi orang yang datang ke masjid menunggu salat, bukan salat menunggu orang yang datang, tapi datang beda dua, yaitu orang yang sebelum salat, sebelum azan sudah berada, beda. Jadi banyak perbedaan. Itu akan disempurnakan, yang kita tidak tahu penyempurnaan yang seberapa. Wa yazidahum min fadlih, Allah menambah dari karunia-Nya. Apa yang Allah tambah kita pun tidak tahu. Berbuatlah yang banyak walaupun yang sedikit, karena khairul a'mali, kalau untuk amalan itu adalah seluruh amal saleh ya.
seluruh khairul a'mali, seluruh amal saleh itu adwamuha wa in qalla. Khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal seorang, kata Rasulullah, adwamuha, yang continue, selalu, wa in qalla, sekalipun sedikit, tidak banyak. Seperti orang yang ada teman saya waktu saya kerja di Pulau Jawa, dia itu seperti mengajarkan saya. Artinya dia itu pergi ke tempat kerja, dia sudah bersedekah walaupun 1000. Jadi dia sebelum masuk kantor, dia itu mencari tempat bersedekah untuk orang atau tempat apapun, walaupun sedikit, sepanjang hayatnya. Saya kagum dengan orang itu. Dia bukan ulama, bukan orang alim, orang biasa, tapi dia telah melakukan sesuatu seperti yang digambarkan dalam hadis, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Baik. Innahu ghafurun syakur. Allah itu Maha Pengampun. Disebut Maha Pengampun karena tak ada yang tidak diampuni kecuali dosa syirik, tidak diberi. Namun dosa syirik pun kalau orang taubat nasuha diampuni juga. Orang kafir kan syirik, orang musyrik itu kan. Tapi setelah masuk Islam dia terima juga. Jadi artinya begini, dosa syirik tidak diampuni, maksudnya kalau dosa-dosa yang lain hanya dengan salat, hanya dengan bersedekah, dengan amal-amal saleh terhapus sendiri dosa-dosa yang lain. Tapi dosa syirik itu tidak, kecuali orang itu hari ini kita katakan kepada orang, Anda syirik. Dia kemudian stop, tinggalkan semua amalan syirik itu, maka dia diampuni juga, bukan tidak diampuni. Baik, kita teruskan ayatnya. Walladzi auhayna ilaika minal kitabi huwal haqq musaddiqan lima bayna yadayhi innallaha bi'ibadihi la khabirun basir. Walladzi auhayna, dan apa yang telah kami wahyukan, ilaika, kepadamu wahai Nabi Muhammad, minal kitab, daripada kitab Al-Quran, huwal haqq, dia yang benar atau yang paling benar. Al-Quran itu yang paling benar. Musaddiqan lima baina yadayhi, kitab Al-Quran itu membenarkan kitab sebelum. Innallaha bi'ibadihi la khabirun basir. Allah itu Allah itu benar-benar maha mengetahui, lagi maha melihat hamba-hambanya. Pernyataan ayat ini oleh Allah telah mewahyukan Al-Quran huwal haqqu. Al-Quran itu yang benar. Kebenaran Al-Quran sejak diturunkan sampai hari kiamat masih terpelihara. Apa-apa yang Allah jamin dalam Al-Quran itu terjadi dan tidak meleset. Ada berapa jaminan? Kita sebut sebahagiannya. Pertama, jaminan tidak bisa ditiru. Dijamin itu tidak bisa ditiru. Yaitu wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum in kuntum shadiqin. Jika kamu ragu bahwa Al-Quran itu datang sebagai wahyu dari Allah kepada hamba, kepada Muhammad, fa'tu bi surah, tolong buat satu surat kalau kamu mampu. Buat. Kalau mungkin itu kamu mampu buat.
Wad'u syuhada'akum, dan cari orang-orang ahli, pakar-pakar untuk buat. Taruh sebuah proyek buat Al-Quran. In kuntum sadiqin, jika kamu bisa meniru. Tidak bisa sampai sekarang. Ayat yang lain, inna nahnu nazzalna dzikra, kamilah yang menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, kami memelihara. Allah yang memelihara Al-Quran ini via tangan manusia, terpelihara sampai sekarang. Ya, seandainya Al-Quran dibakar seluruhnya yang sudah dicetak, maka Al-Quran itu masih selamat dihafal di otak, di dalam hati manusia, nggak bisa terpelihara. Maka orang nggak bisa merusak Al-Quran. Ada orang yang mencoba, misalnya waktu ada acara-acara itu dicetak Quran khusus, dicampur-campur suratnya, ayatnya ditukar-tukar. Ada juga pernah kejadian seperti itu. Tapi kemudian orang menghafal, kayak kita menghafal Fatihah. Bagaimana dibalik-balik ayat Al-Fatihah? Nggak bisa, karena kita sudah hafal Fatihah. Nggak bisa juga. Jadi itu adalah bukti bahwa Allah itu memelihara Al-Quran. Kemudian satu yang terakhir adalah walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal mim muddakir. 4 kali di dalam surat Al-Qamar, 4 kali ayat yang sama. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr, kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat. Untuk diingat. Diingat itu berarti dihafal. Fahal mim muddakir, adakah orang yang mengambil pelajaran? Seandainya tidak ada ayat ini, kita khawatir apakah anak-anak usia SD bisa mengkhatam Al-Quran 30 juz. Allah yang kasih kemudahan, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Al-Quran dihafal 30 juz. Orang Nasrani baru kitabnya sebanyak 1 juz atau 2 juz. Al-Quran tebalnya tidak bisa dihafal karena tidak ada jaminan dalam Injil tersebut. Baik, kita teruskan. Yang membenarkan kitab sebelumnya, berarti kitab Taurat dan Injil dibenarkan. Tapi untuk sekarang, sesuai dengan pakar-pakar dari Injil itu sendiri, tidak ada yang asli lagi. Taurat itu sebagai Old Testament dan Injil sebagai New Testament. Itu tidak ada lagi yang asli. Berarti nggak ada lagi Injil, nggak ada lagi Taurat yang asli. Baik. Terus ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Kemudian Al-Quran itu kami wariskan kepada hamba-hamba pilihan dari hamba kami. Apa maksudnya? Saya membaca tafsir, Al-Quran itu diwariskan kepada hamba terpilih. Kenapa? Banyak hamba yang tidak dipilih oleh Allah, itu dia tidak menerima Al-Quran, tidak menyukai Al-Quran, bahkan dia tidak pernah membaca Al-Quran. Kalau Allah sudah pilih, berarti dia sudah menyukai Al-Quran, membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Allah pilih di sini bukan berarti murni dari Allah. Allah pilih itu adalah karena ada usaha dari kita. Allah hanya menolong saja. Allah pilih. Allah pilih itu artinya jangan nanti orang mengatakan, saya belum suka kepada Al-Quran. Kenapa? Saya belum dipilih. Bukan belum dipilih. Anda yang tidak memilih, nanti dipilih Allah. Termasuk ke surga atau ke neraka. Wow, saya kan udah dipilih jadi anggota neraka. Bukan, kita yang memilih sendiri, bukan Allah. Allah hanya menetapkan saja. Baik. Jadi bersyukurlah bagi orang-orang yang bagi kita
yang menaruh perhatian kepada Al-Quran, ingin membaca, memahami, mentadabbur, mengajarkan dan mengamalkan hukumnya dan mendakwahkan kepada orang lain. Berarti kita sudah termasuk, insyaallah. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Bapak ini penulis tafsir menjelaskan dengan 3 posisi kita terhadap Al-Quran. Apa 3 posisi itu? Faminhum zalimun li nafsihi. Baik. Faminhum zalimun li nafsihi. Faminhum zalimun faminhum zalimun li nafsihi. Zalimun li nafsihi. Wa minhum muqtasid. Minhum muqtasidun. Muqtasid. Wa minhum sabiqun bil khairat. Saya tidak sambung lagi. Ulama tafsir menjelaskan bagaimana interaksi kita kepada Al-Quran atau kepada kandungan Al-Quran. Kalau kita maksud dengan Al-Quran itu adalah bukan hanya bacaannya saja. Al-Quran itu kandungannya. Apa kandungan Al-Quran? Syariat. Syariat Islam itu adalah Al-Quran. Jadi faminhum zalimun li nafsi. Orang jika dihadapkan dengan Al-Quran, maka ada orang yang zalim kepada dirinya. Zalimun li nafsihi, zalim kepada dirinya. Kenapa? Dia tidak mengambil Al-Quran, tidak berpedoman kepadanya. Artinya dosanya lebih banyak. Wa minhum muqtasid. Golongan yang kedua di antara mereka, minhum di antara mereka, muqtasidun, ada yang pertengahan antara mengambil dan tidak. Syariat itu ada yang diamalkan dan ada yang tidak, sehingga pahalanya dan dosanya, kata mufassir, boleh juga berarti antar pahala. Banyak dosa pun tidak kurang, imbang. Yang terakhir, wa minhum sabiqun bil khairat, dan di antara mereka adalah orang yang mengerjakan kebaikan yang lebih banyak. Artinya dia ini adalah dosanya sedikit, kebaikannya lebih banyak, dan dialah orang yang dicalonkan untuk diizinkan untuk masuk surga. Jadi kita dengan Al-Quran, kita dengan amal hukum Al-Quran, menurut ayat ini adalah ada yang kita zalim, tidak mengambil Al-Quran sepenuhnya. Ada kita yang pertengahan, hanya sebahagian yang kita ambil, yang lain tidak. Dan yang terakhir yang lebih bagus, yaitu dia mengamalkan kebajikan-kebajikan. Semua kebajikan itu adalah bersumber dari Al-Quran, dibantu oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biiznillah, dengan izin Allah. Semua amalan kita dengan izin Allah. Termasuk, Ustaz, termasuk amalan buruk. Ya. Kadang ada orang salah menafsirkan. Jadi mencuri itu izin Allah juga. Ya. Apakah karena izin Allah kemudian tidak berdosa? Bukan. Izinnya artinya Allah tidak menghalangi.
Kalau kita mencuri, membunuh orang, kalau Allah halangi, kejadian tidak? Tidak. Jadi izin itu Allah biarkan, itu izinnya. Sebab tidak ada satu amalan pun yang kita lakukan kecuali ada permisi dari Allah. Perbuatan baik ya dan perbuatan buruk ya, tapi bukanlah izin seperti izin melakukan, bukan. Izin sah melakukan, enggak berdosa, bukan demikian pengertiannya. Izin walaupun kita berbuat jahat, artinya kalau tidak izin Allah itu tidak akan terjadi perbuatan tersebut. Dzalika huwal fadlul kabir, itulah dia fadl, karunia yang amat besar. Apa yang besar karunia kepada kita? Sesungguhnya kalau kita fokuskan, yang paling besar bagi kita Al-Quran. Yang paling besar bagi kita Al-Quran, tidak ada lain. Karena dengan Al-Quran kita bisa masuk surga, dengan Al-Quran kita bisa terbimbing, dengan Al-Quran kita tidak perlu pintar sekali. Apa maksudnya? Ustaz, saya cuma bisa baca, arti tidak bisa, hafal juga tidak bisa, apalagi tadabbur saya nggak ngerti. Bagaimana Ustaz? Pahala 10 itu diberikan kepada orang yang bisa baca dengan ikhlas. Itu nanti kalau tafsir, tadabbur dan sebagainya itu tambahan yang lain. Jadi orang yang paling awam tidak sekolah pun dia sangat optimal dapat mengambil faedah daripada Al-Quran karena hanya dengan membacanya. Baik, sedikit baca Al-Quran. Mohon maaf, saya sendiri sebetulnya tidak berani sebut hadis ini, tapi apa boleh buat, saya malu gitu. Mungkin Bapak juga ada malunya sedikit. Apa itu hadis? Hadis La taqra'u Qur'ana aqall min 3 layalin. Jangan kamu khatam Quran kurang dari 3 hari atau 3 malam katakanlah. Jangan. Berarti ada orang di zaman Nabi itu khatam Qurannya kurang dari 3 hari, sehingga Rasulullah memberikan izin kepada Ibnu Umar dan Ibnu Abbas bahwa kamu sebaiknya mengkhatam Quran seminggu sekali. Itu baik sekali. Kenapa? Rasul mengatakan lam yafqahhu, orang yang mengkhatam Quran kurang dari 3 hari tidak akan paham karena cepat sekali bacaannya. Sedangkan kita di mana? Apakah termasuk orang 3 hari, 3 minggu, 3 bulan, 3 tahun, atau itu yang saya sebutkan tadi, malu. Malu kita semua. Saya malu, Bapak juga ikut malu semua. Jadi besar malunya. Kenapa? Tidak itu dibandingkan dengan para sahabat yang berhadapan dengan Rasulullah. Rasul sudah melarang, hei, jangan cepat sekali, jangan banyak sekali, jangan sampai 3 hari udah khatam, jangan. Berarti berapa juga Rasulullah? Lambatkan 7 hari. Oh ya, enggak mau lagi lebih cepat, 7 hari aja. Kita mohon maaf 7 bulan juga mohon maaf gitu kan. Jadi kita langsung nyadar gitu. Masya Allah, sedikit sekali Al-Quran. Kalau sedikit Al-Quran berarti sedikit bantuan di zaman darurat. Yang paling darurat adalah di padang mahsyar. Perlu datang bantuan yang instan banyak sekali. Tidak ada, yang ada Al-Quran. Baik. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asayura min dhahab
lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Bagi mereka yang sukses tadi, yang beriman tadi, akan mendapatkan surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya, yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir. Di dalamnya mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas min zahab wa lu'lu'a dan mutiara, wa libasuhum fiha harir, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Bukan sutra dunia, ini sutra kelas surga. Tidak ada bahan yang di dunia ditemukan seperti ini. Masuk ke dalam Aden. Allah sebutkan surga-surga tertinggi seperti ini adalah seperti Firdaus atau Aden, supaya kita menjadi orang-orang yang kepingin masuk surga. Jangan sampai kita tidak berfikir untuk mendapatkan surga. Seperti orang mengatakan, katanya kibai ro na surga, eluh na uto kam demeng anam demeng gimana begadang mah. Jadi itu bagaimana caranya begitu? Itu enggak ada usaha namanya. Kalau orang berusaha bagaimana? Saya usahakan dengan segala daya upaya harus bisa masuk surga. Apakah di rumah cuma bapak seorang? Bukan. Al-Quran mengatakan, qu anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Pelihara dari api neraka, lantas kemana? Ya ke surga lah. Kemana lagi? Jadi untuk masuk surga itu bukan sendiri Pak ya. Semua perintah Al-Quran itu semua satu keluarga. Tapi Bapak bayangkan enggak? Saya pernah membayangkan bagaimana keluarga kita masing-masing. Bisakah satu keluarga kita, apakah 3 orang, 4 orang, 5 orang, atau 6 orang, atau paling banyak 7, 8, 10 orang, bisakah masuk surga semua? Ya Allah, sedangkan amalan di dalam sekeluarga itu macam model. Ada orang enggak salat, ada orang enggak puasa, ada orang yang kerjanya nipu-nipu. Bagaimana masuk surga semuanya? Enggak. Jadi kalaupun demikian hadir di hari kiamat, sebahagian keluarga ada orang 6 orang, 3 dalam neraka, 3 dalam surga. Masya Allah. Ini kenyataan yang memang akan diterima, dan kita disuruh berusaha supaya kita itu tidak seperti yang buruk. Kalung emas, walu'lu dan mutiara, walibasuhum fiha harir, dan pakaian mereka harir. Ini kan ada bagi orang laki-laki kan dilarang memakai emas. Nanti pakai emas sepuasnya. Laki-laki juga diharamkan memakai sutra. Sudah jangan cari sebabnya. Ada beberapa penelitian ilmiah yang sudah menemukan sebab ilmiahnya tidak boleh pakai sutra bagi laki-laki, atau tidak boleh pakai emas. Kenapa perempuan? Salah satu yang saya temukan, ini kalau penelitian ilmiahnya benar, si perempuan ada menstruasi. Karena sebahagian dari zat emas bisa masuk ke dalam tubuh, bisa keluar lewat menstruasi. Ini penelitian ilmiah. Wallahu a'lamu kebenarannya. Maka dia boleh. Apa beda kemudian laki-laki? Kenapa perempuan dikasih pakai emas, kita tidak? Karena emas yang bergesek-gesek dengan badan atau yang melengket ke badan, dia akan menyerap, akan melebur sebagian. Karena di logam itu berbahaya kalau melebur dalam darah. Tapi kalau ada wanita yang menstruasi, dia akan keluar dengan izin Allah. Jadi kemudian kita nggak usah membantah, cari sebabnya, dan itu benar adanya. Sutra mungkin juga demikian. Nanti akan seperti sekarang, laki-laki dan perempuan tidak boleh minum khamar. Jangan minum. Nanti ada khamar yang tidak mabuk.
Jangan orang berkata seperti ini, saya tidak akan mabuk di dunia. Mana juga saya mabuk di akhirat. Jangan nggak mabuk. Di akhirat itu nggak mabuk. Jadi dia ingin teler di hari kiamat. Enggak. Di surga itu nggak ada orang teler. Masya Allah. Wa libasuha fiha harir. Dan pakaian mereka adalah sutra. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Dikatakan ada ucapan penghuni syurga. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi adhhaba 'annal hazan, yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Apa duka cita? Duka cita orang mukmin adalah pertama dunianya. Dunia orang mukmin duka cita. Dia banyak yang tidak bisa melakukan. Orang lain bebas semuanya. Orang kafir bebas. Sampai membunuh orang pun bebas. Orang mukmin tidak boleh bebas. Banyak yang ditahan. Kemudian ada kewajiban mengumpulkan pahala bagi mukmin. Kumpulkan pahala sebanyak-banyak, capeklah. Tidak enak bangun tengah malam untuk salat. Tidak enak puasa sunat, Senin Kamis dan sebagainya. Juga tidak enak puasa Ramadan. Itu adalah hal-hal yang mungkin akan sedikit terbeban dengan tugas, sehingga kita disuruh sabar. Sabar itu apa? Sabar itu artinya tahan menderita, tahan sakit. Kalau puasa ya tahan lapar. Kalau disakiti orang, ya tahan sakitnya. Nah, gitu kan? Orang bertanya, apa untung? Apa untung kalau saya dizalimi orang, saya sakit kemudian disuruh sabar? Ya sambil proses apa yang diproses. Kalau memang dia sifatnya hukum, ya diproses secara hukum. Tapi sakitnya tetap. Sakitnya tetap. Kita dizalimi orang tetap sakit walaupun proses hukum selesai. Apa untungnya? Untungnya yang sudah kita pahami semua adalah bahwa setiap yang kita mengalami sakit, susah, payah, menderita, atau apapun ceritanya, menurut hadis itu digugurkan dosa. Syukurlah kalau kita melihat orang-orang, banyak sekali pekerjaannya, banyak sekali susahnya, bebannya maksudnya. Maka orang itu dengan beban apapun kita akan menggugurkan dosa. Kenapa di situ poinnya, Ustaz? Karena poin kita pada bahaya. Bahaya kita satu saja, bahaya hidup. Termasuk di dunia sampai akhirat. Apa itu bahayanya? Dosa. Di dunia saja kalau kita banyak dosa, wow, ini kan banyak dosa itu akan menjadi pusing, hidup tidak tenang, dan kita dikejar-kejar masalah itu apa? Dosa di dunia. Di akhirat jangan tanya. Kalau di akhirat dosanya ya neraka. Maaf punya. Terima kasih Pak ya. Tapi Bapak ingat soalnya Pak ya. Insyaallah kita lanjut. Terima kasih karena waktu sudah sampai. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.